Baik, selamat bertemu kembali pada materi analisis densitas atau kepadatan fitur ya, yang sering kita lakukan pada analisis spasial menggunakan teknologi sistem informasi geografis. Jadi ada beberapa materi yang kita akan bahas pada kuliah pagi ini ya, yang terkait dengan kondisional gitu ya, density, distance, kemudian extraction, generalisasi ya. Walaupun kita banyak hal sesungguhnya dalam operasi spasial ini ya, ada match, ada multivariate, ada neighborhoods ya, ada overlay, cluster creation, reclassification, segmentation, classification, interpolation ya, solar radiation, dan surface analysis. Banyak sekali fungsi-fungsinya. Nanti ada zonal ya, ada spatial statistik, ada pattern analysis, mapping cluster, measuring geographic distribution, kemudian modeling spatial relationship, kemudian segmentation, classification, rendering, utilities, dan tracking analysis ya, banyak. Nah, kita akan membahas pertama terkait dengan density ya, kepadatan. Ini biasanya sangat diperlukan ya dalam analisis untuk mengetahui pengaruh densitas ya dengan karakter-karakter geografis maupun sosial gitu ya. Nah, ini untuk analisis densitas ini terutama mengetahui fitur ya, densitas dari fitur-fitur yang berbentuk garis dan titik ya. Ini umumnya ada tiga pendekatan, yaitu menggunakan yang disebut dengan kernel, jadi kernel density, kemudian line density, dan point density. Jadi sesungguhnya kernel density ini adalah menghitung besaran ya per satuan luas dari suatu titik atau polyline menggunakan fungsi-fungsi kernel ya, untuk menyesuaikan bentuk-bentuk hasil interpolasinya, bentuk-bentuk permukaan yang terutama yang tidak beraturan. Jadi memang ini kernel ini ya, pada saat analisis kernel ini sangat penting ya, perlu dilihat bahwa kadang-kadang untuk kita mengetahui kepadatan penduduk ya suatu areal dengan teknik interpolasi ini, nilai yang sangat besar atau sangat kecil ya di bidang kependudukan dapat dijadikan sebagai bahan analisis ya. Jadi bisa juga kita kadang-kadang kan kenapa ini menjadi penting ya, kalau menggunakan rata-rata suatu penduduk bisa saja satu nilai ya, tapi kalau kita menggunakan jaraknya maka ini densitas akan sangat penting. Jadi misalnya yang padat di daerah padat di mana saja, yang daerah yang jarang di mana saja. Nah, ini tentu saja memerlukan radius ya pada saat kita melakukan pencariannya. Jadi dalam kernel ini biasanya hanya titik atau bagian dari garis yang termasuk di dalam ketetanggaan itu saja yang dihitung ya. Jadi ada radiusnya nanti. Jika ada titik atau bagian dari garis ya yang di luar itu, makanya dia tidak dihitung ya, tidak dinyatakan sebagai no data ya. Nah, untuk nilai yang lebih kecil dari raster ya yang ditetapkan terusnya akan nggak kelihatan ya. Nah, ini jika unit faktor skala untuk unit relatif kecil, misalnya dari fitur, misalnya jarak antar titik ya yang terlalu kecil ya atau terlalu panjang, yang terlalu panjang nggak masuk gitu ya. Nah, ini kita menghitungnya menggunakan pendekatan kernel. Nah, ini contoh ya. Contoh misalnya sebelah kiri adalah titik-titik, ilustrasi saja di sini. Nah, setelah dilakukan penghitungan dengan pendekatan kernel, maka kita akan tahu dari titik-titik ini, kita akan tahu wilayah-wilayah mana yang kepadatannya lebih besar, mana yang jarang. Nah, ini sangat penting. Misalnya kita ingin mengetahui kepadatan hotspot, kepadatan
fauna, kepadatan flora, kepadatan pohon, ya. Ini apa yang mempengaruhi, nanti itu kita bisa hitung berikutnya. Ya, ini contoh bagaimana aplikasi menggunakan density ini ya. Misalnya di sini ada kejadian longsor ya, kejadian longsor misalnya ada yang diberikan simbol segitiga yang warna merah, ada yang orange, ada yang kuning gitu ya. Ini menunjukkan misalnya tingkat longsornya atau tingkat keparahan longsornya ya. Nah, ini bisa kita hitung, apakah kita menghitung kejadian keseluruhnya atau berdasarkan kelas-kelas longsor. Ya. Nah, misalnya kita akan coba menggunakan data ini nih. Contohnya ini misalnya ini adalah Gunung Gede, itu Gunung Salak Halimun gitu ya, Kota Bogor ini kita coba, ini ilustrasi ya, data hipotetik saja ini kita gunakan. Nah, dengan ini kita bisa menghitung, misalnya kalau dengan asumsi ini kita tidak memperhatikan apakah itu longsornya kelas tinggi ya, kelas sedang ya, atau kelas yang rendah gitu ya. Nah, kita coba menggunakan hitung density dengan output, misalnya dengan output grid-nya adalah radiusnya 100 meter. Nah, radiusnya ini diberikan otomatis misalnya ya, dengan menghitung rata-rata secara planar ya, datar ya. Nah, tentu saja satuannya menggunakan peta, satuan peta. Kalau petanya menggunakan UTM berarti dia menggunakan satuan meter. Nah, jadi karena kita nggak memperhatikan kelas-kelas longsor, maka population field-nya ini kita tetapkan sebagai none, tidak ada. Kemudian output cell-nya adalah 100. Search radiusnya, jadi radius pada saat menghitung ini apa namanya neighborhood-nya itu diberikan otomatis saja berdasarkan apa namanya densitas di komputer. Kemudian areal unitnya adalah menggunakan satuan peta. Opsionalnya di sini menghitung density dan metodenya planar. Nah, maka dari hasil ini kalau kita run ini berarti ingat bahwa kernel ini perlu membuat ukuran sel. Jadi gridnya ini 100 meter, maka hasilnya seperti ini. Ini contoh ya, hasil density dengan kernel ya, di mana warna yang ungu pekat ini menyatakan kejadian longsor yang sering, yang density-nya tinggi gitu ya. Jadi ini kebetulan kita mencoba aja menggunakan radius ya, yang opsional, artinya radius itu ditetapkan oleh software. Nah, bagaimana jika kalau kita mencoba misalnya lakukan dengan radius 1 kilo, padahal kita tahu tadi kan jaraknya luas-luas. Nah, bagaimana hasilnya kalau kita salah menentukan radius ya? Jadi misalnya di sini radiusnya kita masukkan 1000 meter. Ya, yang lain-lain sama, maka hasilnya kita akan mendapatkan begitu. Ya, jadi ini tidak mencerminkan kepadatan yang dalam skala yang cakupan yang lebih luas. Jadi karena radius cuma nyarinya 1 kilo. Ya, beda akan hasilnya jika radiusnya nanti kita tambah besar. Ya, nah kalau kita radiusnya tambah besar, melalui pemilihan ini akan berbeda hasilnya. Nah, density ini sesungguhnya ada di kelompoknya dari analisis spasial gitu ya. Jadi kalau kita memilih dari spasial analysis tool, di situ nanti ada density, di situ ada kernel, ada line, ada point density ya. Nah, kalau kita radiusnya tetapkan tadi bandingkan dengan 1 kilo ya, hanya sedikit saja, hanya density-nya dan tidak menggambarkan seluruhan. Tapi kalau radiusnya 10 kilo ya, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tentu saja ini ya. Nah, ini kita tahu bahwa disinilah kejadian longsor yang paling sering misalnya dengan radius 10 kilo. Ya, kemudian jadi kalau kita gunakan 5 kilo maka akan lebih detail lagi gitu ya. Detail lagi. Tapi masih menggambarkan secara global ya. Nah, nanti kita ingin mencoba ya, bisa juga mencoba berapa sesungguhnya nanti
radius yang paling optimal ya. Nah, tentu saja itu sangat tergantung kepada tujuan. Misalnya kita apakah levelnya kita menghitung levelnya provinsi atau levelnya DAS atau levelnya kabupaten. Nah, itu sangat tergantung pada luas masing-masing ya. Dan minimum mapping unit yang kita akan buat. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung kepadatan titik ya. Nah, ini dengan anulus ya. Jadi kalau kita lihat konsepnya bagaimana radius itu dihitung. Nah, ini kalau anulus ini adalah ada radius di dalam, ada radius di luar. Jadi seperti yang digambarkan di sini yang kuning ini ya. Jadi kita menetapkan radius ya berapa. Ini berdasarkan misalnya setting radiusnya itu 3 misalnya di sini ya. Kita 3 radius, jadi hanya menghitung 3 piksel dari radius dalamnya. Jadi radius dalamnya misalnya menggunakan 1 piksel saja yang berwarna putih, kemudian sekitarnya menggunakan 3 piksel saja. Nah, ini yang disebut dengan anulus ya. Karena anulus ini ya jadi analysis neighborhood ini dibangun dengan mendefinisikan radius dalam dan radius luar. Jadi ada inner radius, jadi radius, ada outer radius ya. Nah, unitnya bisa menggunakan unit peta atau menggunakan piksel. Di sini contohnya menggunakan piksel ya. Ya. Ini contohnya ya. Jadi penghitungan dengan point density ini di mana regionnya, wilayahnya, pencariannya menggunakan anulus misalnya. Itu saja di sini inner pixelnya 1, outer pixelnya ada 3. Nah, nanti kalau kita perhatikan hasilnya kurang optimal ya, dan belum menggambarkan hasil densitas yang menggambarkan seluruh areal. Nah, ini kenapa? Karena jumlah piksel radiusnya itu terlalu kecil. Sama seperti yang tadi kalau kita menggunakan piksel jaraknya 1 kilo saja gitu, itu juga belum menggambarkan. Apalagi ini hanya 3 piksel, misalnya 1 pikselnya hitung aja 100 meter, berarti itu radiusnya hanya 300 meter. Kita sekarang menghitung misalnya kepadatan dari fitur yang berbentuk garis ya. Ini contoh ya, ilustrasinya ini ada misalnya jalan atau sungai gitu. Jika kita menghitung bagaimana menghitung kepadatan jalannya, nah, hasilnya seperti ini ya. Atau bisa juga misalnya nanti menghitung kepadatan atau tentang patahan-patahan dari suatu kejadian ya pergeseran kulit bumi. Jadi line density ini ya hanya bagian yang masuk dalam radius saja yang dihitung, sedangkan di luarnya tidak ada. Ya, dinyatakan sebagai no data. Ya. Nah, ini contoh sebuah ilustrasi ini ya, ilustrasi. Lagi-lagi saya menggunakan data hipotetik di Bogor. Ya, misalnya patahan-patahan terjadi di sebelah timur kota Bogor. Ini patahan yang terjadi di sekitar Gunung Gede, ya, Pangrango misalnya, dan kita menggunakan di sini menghitung dengan line density, misalnya, ya, kita hitung. Nah, jadi misalnya kita output selnya, ya, kita buat secara otomatis di sini, secara otomatis, ya, 153,6 meter, ya, poin 6 meter, kemudian radiusnya dibuat juga otomatis, misalnya di situ ada buat 10.058, ya. Nah, satuannya juga bisa menggunakan hektar, bisa atau menggunakan yang lain, ya. Nah, ini untuk search radiusnya juga kalau kosongnya juga boleh, ya. Nanti otomatis. Ya, kalau kita baca bagaimana search konsep dari search radius ini, ya. Jadi kita defaultnya adalah menggunakan, ya, lebar terpendek atau
tinggi lebar terkecil dari output ya, dari dari value yang kita hitung. Itu tadi misalnya jarak terpendeknya ya adalah antara fitur misalnya adalah 10 kilo, maka itu yang dipakai radiusnya. Itu defaultnya. Nah, kalau menggunakan line density dengan radius ya 10 km, ini hasilnya ya. Jadi semakin cut warnanya itu menyatakan density semakin tinggi ya, dengan ditunjukkan oleh warna biru tua sini. Nah, ini kalau radiusnya diperpendek 2,5 kilo, hasilnya seperti ini. Itu kalau kita menggunakan line density. Nah, selanjutnya kita coba ilustrasikan dari point density. Jadi point density ini ya menghitung kepadatan dari suatu titik ya terhadap radius yang ditetapkan. Nah, ini ilustrasi perhitungan dengan density titik berbasis ketetanggaan. Nah, ini density ini, tadi kan ada contohnya menggunakan anulus ya, tapi ada juga menggunakan lingkaran. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi kita bisa memilih anulus, kemudian circle, lingkaran atau lingkaran ya, atau juga berbentuk segi empat atau berbentuk baji gitu ya, atau berdasarkan sel dari peta ya. Nah, ini contohnya misalnya kita menggunakan lingkaran circle ya dengan radius yang sudah ditetapkan di sini 10.000 misalnya dengan unit menggunakan peta. Maka hasilnya ini misalnya, ini hasilnya kalau menghitung point density dengan radius 10 km ya. Dari kejadian tadi, dari kejadian longsor tadi di sini ya. Nah, akan hasilnya bisa yang lain, misalnya di skala density dengan radius ya 5 km. Ini masih menggunakan lingkaran ya, circle. Yang sebelumnya kan ada yang menggunakan anulus ya. Nah, secara garis besarnya, jadi metode pencarian ya tentang ketetanggaan, jadi neighborhood classes ini ya, itu bisa dilihat, bisa dibuat dengan 6 metode searchingnya. Bisa menggunakan anulus ya, dari sini melakukan analisis ketetanggaan menggunakan lingkaran luar dan lingkaran dalam ya. Kemudian bisa menggunakan circle, artinya kalau circle aja menggunakan lingkaran dengan radius yang di luar saja ya dihitungnya ya. Nah, kemudian ini akan menghasilkan memang lingkaran-lingkaran yang tadi seperti yang kita lihat tadi tidak beraturan ya. Kemudian bisa juga menggunakan metode irregular, jadi melakukan analisis menggunakan kernel ya. Jadi kernel nanti kita tetapkan bagaimana posisinya, posisi sel yang mana saja yang harus dimasukkan ke dalam kernel yang sesuai dengan kernel kita yang kita buat ya. Kemudian juga bisa menggunakan segi empat panjang ya, atau segi empat bujur sangkal juga boleh ya. Jadi menentukan lingkungan persegi panjang ya, untuk menentukan tinggi dan lebarnya dan jumlah sel yang kita akan hitung ya. Atau juga bisa membuat berbentuk baji gitu ya. Misalnya bisa menggunakan seperempat dari lingkaran ya, berbentuk baji yang dibuat dengan menentukan radius, kemudian 2 sudut awal, akhir, dan jumlah sel. Atau juga menghitungnya berdasarkan bobot ya, width ya, menentukan lingkungan berdasarkan jaraknya ya. Jadi yang jarak lebih dekat, bobot kasih bobot lebih tinggi berdasarkan file kernel tentu saja. Nilai mana yang bobot tinggi, nilai mana yang bobot rendah. Nah, di situ ada itu ya, ada 6 pendekatan pada saat kita bisa menghitung ketetanggaan.
Nanti mana yang lebih akurat itu bisa sangat tergantung pada perilaku dari fitur, ya. Mungkin kalau hotspot, ya, padatan hotspot bisa menggunakan kernel, ya, menggunakan Anulus, ya, karena di dalamnya tidak menghitung radius yang ada di dalam, ya. Kan pasti kalau namanya rumah orang itu ya di jarak tertentu orang nggak ingin fire kan, tidak mungkin pusat, ya, penduduk itu sebagai pusat fire kan nggak mungkin juga, pasti ada lingkaran, ya. Itu dalam konsep menggunakan Anulus. Tapi kalau kepadatan longsor, ya, itu bisa menggunakan yang circle atau kernel yang lain. Nah, ini ilustrasi Anulus, ya, seperti sekali lagi saya katakan, ya. Jadi hanya menghitung, ya, di luar inner tapi di luar inner radiusnya ini, tapi di dalam outer. Jadi ada inner radius dan ada outer radius. Sehingga dengan menggunakan radius inilah ketetangan piksel yang dihitung pada saat menghitung density-nya. Tapi kalau kita menggunakan Anulus misalnya, jika kita tidak menetapkan inner dan outernya, maka biasanya menggunakan default, ya. Nah, di sini harus Anda pahami bahwa inner radius harus lebih kecil daripada outer radiusnya. Jadi ingat, bentuk Anulus ini terdiri dari dua lingkaran, ya, satu di dalam, satu di luar. Jadi berbentuknya seperti donat, ya. Jadi area yang jatuh di antara dua lingkaran itulah yang merupakan, ya, lingkungan dari Anulus itu sendiri. Nah, bagaimana dengan circle, ya? Jadi lingkaran ini dibuat dengan menentukan radius, ya. Jadi tidak ada inner, ya, jari-jarinya menggunakan sel dari raster atau peta yang diukur tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Jadi ketika jari-jari ditentukan dalam unit peta ini, kemudian dikonversi menjadi unit sel. Ya, jadi jari-jari yang dihasilkan dalam unit sel, ya, menghasilkan area yang paling dekat yang mewakili area yang dihitung, ya. Jadi setiap pusat sel yang dicakup oleh lingkaran itulah yang akan dihitung di dalam proses kelas ketetanggaan ini. Ini menggunakan pendekatan circle, lingkaran. Jadi yang dihitung adalah semua piksel-piksel yang ada di dalam lingkaran. Nah, kalau yang berbentuk irregular, ya, kita menentukan. Jadi kita harus membuat file kernel, ya. Jadi kita menghitung sel mana saja yang akan dimasukkan ke dalam ketetanggaan, ya. Jadi bisa juga berbentuk kernelnya itu berbentuk vocal, ya, berbentuk misalnya 3x3, 4x4, 5x5 seperti pada saat menggunakan filtering, atau bisa menggunakan seperti ini, ya. Jadi yang neighborhood yang dihitung adalah yang piksel-piksel yang berwarna hijau, gitu, ya. Misalnya yang abu-abu ini tidak dihitung, yang hijau saja yang dihitung. Nah, itu bergerak, proses pergerakannya begini, ya. Jadi ada sel yang dihitung dan ada sel yang tidak dihitung. Nah, jadi untuk vokal, ya, untuk pengolahan ketetanggaan yang menggunakan irregular ini, ya, menggunakan ciri khas ketetanggaan, maka biasanya penghitungan koordinatnya, ya, X sama dengan lebar kali tambah 1 kali bagi 2. Hitung rata-rata saja untuk menentukan pusatnya, gitu, ya. Atau pada saat kita mempunyai kernel, ya, di antaranya. Nah, kemudian kalau segi 4 tadi, ya, ini
ini bergerak terus ya, 4. Jadi prinsipnya sama dengan yang lingkaran tadi. Berbentuk baji. Nah, kalau yang berbentuk baji ini ditentukan oleh radiusnya, jadi panjang radiusnya, dan juga state angle dan ya end angle-nya. Jadi seperti yang ini contohnya. Jadi ada berapa radiusnya, di sini menggunakan 4 pixel ya. Jadi startnya mulai dari misalnya kalau azimutnya di situ 0 ya. Yang horizontal itu misalnya 90. Di sini bisa menggunakan nilai pi gitu ya. Nah, jari-jari diidentifikasikan ya dengan sel atau unit peta ya yang tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y biasanya ya. Jadi kalau ditentukan dalam unit peta jari-jarinya maka dikonversi menjadi unit sel. Jadi jari-jari yang dihasilkan kemudian start ya sudut startnya, sudut angle-nya ya. Nah, dia biasanya memutar berlawanan arah jarum jam. Ini kita lihat di sini. Berputar arah jarum jam dari sudut awal ke sudut akhir. Nah, sudut ini ditentukan sudut ini ya. Misalnya disudutkan dalam bentuk derajat ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi sudut negatif juga bisa digunakan ya. Jadi sekali lagi jari-jari yang dihasilkan dalam unit sel akan menghasilkan area yang paling dekat yang mewakili area yang dihitung. Jadi artinya semua pusat sel yang dihasilkan dari metode wedge ini dimasukkan dihitung ya. Jadi seperti ini bisa hanya 1/4 yang diproses atau ini 3/4 dari lingkaran ya. Nah, itu sangat menentukan ya start angle-nya sama end angle-nya. Demikian juga bobot ya, lingkungan bobot ini yang menggunakan file kernel lagi gitu ya. Jadi dalam kernel itu ditetapkan mana yang bobotnya tinggi, mana yang bobotnya kecil. Bisa saja misalnya di sini segi 4 ini bobot yang di tengah ini yang kecil misalnya ya, yang kecil yang di luarnya kecil gitu ya. Sama seperti kita membuat dalam proses filtering ya pada event processing. Jadi ini yang diproses adalah ya yang berwarna hijau saja ya. Jadi itu yang terkait dengan proses menghitung density. Nah, jadi dengan dijelaskannya terkait density, maka Anda sudah bisa menjawab apa kegunaan dari mengetahui density ya. Misalnya coba Anda indikasikan apa saja, berikan contohnya, struktur berbentuk apa saja yang bisa dihitung density-nya ya. Kalau kita menggunakan metode kernel, parameter apa yang perlu diperhatikan agar hasilnya menjadi rasional ya. Jangan sampai kita keliru menentukan radius misalnya. Kemudian dalam menghitung titik, metode ketetanggaan misalnya ya, dan metode apa saja yang lainnya yang tersedia ya, yang paling efektif misalnya bisa ditentu gitu ya. Itu ada metode lingkaran ya. Apa perbedaannya misalnya antara arus dan lingkaran. Ya, saya kira itu materi tentang density gitu ya. Dan kita untuk topik lainnya kita akan bahas pada sesi berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu.